Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan ulang dari video yang tadi kita tonton bareng-bareng tentang hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi pada suatu hari di musim panas di Jazirah Arab tahun 622 Hijriah, Masehi. Rasulullah tuh kayak umat muslim tuh makin dibully lah, makin dia tuh makin kafir Quraisy tuh makin menjadi menzolimi, mencaci, memaki dan menindas orang-orang muslimin di Mekah. Nah, Rasulullah SAW tuh sebenarnya udah terbesit ingin hijrah, tapi Rasulullah menunggu izin dari Allah Subhanahu Wa Taala agar diizinkan untuk hijrah. Sebelum Rasulullah hijrah, sudah ada sekitar 70 keluarga hijrah menuju Madinah yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Jadi dari 70 keluarga itu sudah menuju Madinah atas izin Rasulullah yang dipimpin rombongan itu dipimpin oleh Umar bin Khattab. Rasulullah dan dari Mekah itu sisa sedikit orang-orang muslimin. Sisa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib dan orang-orang muslimin yang tidak bisa berhijrah, orang-orang lemah, orang-orang fakir, miskin. Dan karena mendengarnya Rasulullah, kafir Quraisy tahu karena sudah banyak orang-orang muslimin mulai hijrah menuju Madinah, 70 keluarga itu. Mereka pun akhirnya rapat di Darun Nadwa, parlemen Mekah. Nah, itu di Darun Nadwa itu ada seorang iblis yang menyamar jadi seorang pria tua yang disegani oleh orang-orang Arab. Dan pria tua itu meminta banyak sekali masukan. Salah satu masukan yang diterima itu dari Abu Jahal. Abu Jahal berkata, kita memilih pria-pria muda, pemuda-pemuda dari setiap kabilah, dan kita berikan pedang kepada mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan usulan itu terima oleh iblis yang menyamar dari orang tua itu. Dan Jibril alaihissalam tuh mengirimkan wahyu kepada Rasulullah atas kejadian itu, kalau Rasulullah tuh ingin dibunuh, dan Jibril memberikan izin kepada Rasulullah untuk berhijrah. Dan Jibril mengatakan, malam ini janganlah kamu tidur di tempat biasamu tidur, dan bersiaplah untuk berhijrah menuju Madinah. Rasulullah menurutinya. Pada pagi hari Rasulullah menuju rumah Abu Bakar untuk memberitahu persiapan untuk hijrah, dan memberitahu Ali bahwa malam ini Ali akan tidur di tempat biasa tidur menggunakan kain hijau asal Hadramaut milik Rasulullah. Rasulullah terus bekerja, dan pada malamnya Rasulullah dari rumah Abu Bakar Rasulullah menuju Ghasur, dan bermalam 3 hari di sana. Rasulullah menunjuk Abdullah bin At-Uti Uraikid Abdullah bin Uraikid untuk menjadi penuntun jalan, karena Abdullah bin Uraikid itu udah hafal map. Dia udah khatam Jazirah Arab. Nah, jadi itu Rasulullah sebenarnya tuh Abdullah bin Uraikid ini dia masih kafir, dia masih menganut agama Quraisy, tapi Rasulullah sama Abu Bakar percaya kepada dia, dan alhamdulillahnya dia bisa dipercaya. Dan akhirnya tuh karena Rasulullah udah berhasil kabur di Ghasur ini, para petinggi Quraisy dia ngomong kalau siapapun yang bisa membawa Rasulullah ke hadapan mereka dalam keadaan hidup dan mati akan diberi 100 ekor unta, kayak sayembaranya gitu. Akhirnya banyak orang yang mulai mencari keberadaan Rasulullah, dan banyak orang yang selain mendekati Ghasur itu, lokasi Rasulullah.
mereka mulai mencari, tapi di dalam firman Allah di surat An-Nabiyyah, Rasulullah menyebutkan mereka karena diberi sarang laba-laba, jadi Rasulullah tidak diketahui oleh orang lain. Oke, jadi dan Rasulullah mulai keluar pada hari keempatnya bersama Abdullah bin Uraikid itu, dan mereka mulai menuju Madinah. Tapi ada satu orang bernama Suraqah bin Malik, dia mulai mendekati Rasulullah. Tapi saat mendekati, Suraqah bin Malik dengan kudanya itu tersungkur. Kongkang. Jatuh, ya. Dia tuh ini bersama kuda tersungkur, jatuh dan bangkit lagi dan tersungkur lagi sampai 3 kali. Dan akhirnya dia pun memanggil Rasulullah SAW bahwa di sini aman, dia tidak akan membunuh Rasulullah. Akhirnya dia mendekati Rasulullah dan dia terbesit dalam benaknya bahwa Rasulullah adalah agama yang benar dan akan mendapat kemenangan. Dan Suraqah bin Malik pun masuk Islam dan dia merahasiakan kejadian itu kepada Rasulullah. Dia pun mulai mencegah orang-orang Quraisy yang menuju jalan yang sama, arah yang sama, agar tidak mendekati Rasulullah SAW. Rasulullah pun mulai berjalan selama 7 hari 7 malam melewati kegelapan padang pasir Arab. Akhirnya mereka sampai di perkampungan Bani apa tadi? Bani Al-Lihan ya. Al-Hab. Lihat. Jadi di sana mereka mulai menginap dan Rasulullah bangun masjid pertama bernama Masjid Quba. Dan di sana pun mereka bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan berjalan kaki. Masya Allah. Dengan pondasi takwa, Rasulullah membangun Masjid Quba dan lanjut menuju Madinah. Orang-orang Yastrib atau orang-orang Madinah tuh mulai senang karena mendapat kabar bahwa Rasulullah sudah mulai mendekat menuju Yastrib. Dan akhirnya pada hari Senin bulan September, Rasulullah pun sampai di Yastrib. Rasulullah disambut baik oleh orang-orang Yastrib dan banyak orang menawari untuk menginap di rumahnya. Tapi Rasulullah menyuruh untanya untuk berjalan memilih tempat rumah mana yang baik. Dan unta Rasulullah pun menderum di depan rumah Abu Ayyub dan sekarang dibuat Masjid Nabawi. Sekian dari saya untuk cerita Rasulullah hijrah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.